Shalom saudara-saudara. Saudara, ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang kelihatannya kecil tapi sebenarnya memiliki tujuan atau dampak yang lebih besar. Belakangan saya sering berolahraga. Untuk apa saudara? Supaya saya tetap sehat dan juga supaya saya tetap bisa banyak bergerak meskipun saya ada di dalam situasi pandemi seperti yang kita alami saat ini. Nah saudara, dengan tujuan yang besar ini, saya berolahraga. Dan ini yang menjaga saya untuk saya bisa tetap berkomitmen untuk melakukannya. Saudara coba bayangkan kalau seandainya saya berolahraga hanya untuk mengisi waktu luang. Saya berolahraga dengan perspektif yang lebih kecil ini, saudara. Saya yakin, saudara, saya tidak akan betah. Dan olahraga itu pasti tidak akan menjadi aktivitas yang menyenangkan. Sudah melelahkan, menghabiskan waktu, nambah-nambah cucian lagi, saudara. Nah, saudara, dalam banyak hal, kita seringkali berfokus hanya pada tujuan yang lebih kecil. Pada perspektif yang lebih kecil. Pada visi yang lebih sempit, saudara. Dalam banyak hal. Salah satunya adalah ketika kita melihat uang, kekayaan, dan harta. Di dalam surat Yakobus, Yakobus menegaskan bahwa harta itu sebenarnya memiliki tujuan yang lebih besar daripada yang selama ini dibayangkan oleh orang-orang pada saat itu. Oleh sebab itu, saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab kita dari Yakobus 5 ayat 2 sampai yang ketiga. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Saudara, poin Yakobus di sini sangat jelas bahwa harta dan kekayaan itu tidak bernilai kekal. Sehingga orang-orang itu tidak bisa menjadikan harta atau kekayaan sebagai nilai utama atau segala-galanya di dalam kehidupan mereka. Pada waktunya nanti kekayaan, pakaian, emas atau perak itu pasti akan musnah dan tidak dapat dimiliki lagi. Celakanya lagi, saudara, seperti renungan kita minggu lalu, ketika seseorang menjadikan nilai utama mereka itu kekayaan, maka itu bisa jadi juga menjadi tanda bahwa seseorang itu tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Allah. Karena seseorang yang sudah diselamatkan itu pasti selalu berjuang untuk menjadikan Allah segala-galanya di dalam kehidupannya, saudara. Nah, saudara, sekilas memang harta atau kekayaan itu bisa memberikan rasa nikmat atau aman pada siapapun yang memilikinya. Tetapi di ujung dari kehidupan nanti, saudara, harta itu tidak akan memiliki arti. Itulah sebabnya di dalam Matius 6 ayat 20, Yesus mengatakan bahwa tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ketika seseorang melihat harta dan kekayaan sebagai segala-galanya, maka mereka melihatnya dalam perspektif yang sempit. Dan itu bisa menjadi tanda bahwa orang tersebut sebenarnya sedang menjadikan kekayaan itu berhala di dalam kehidupannya. Saudara, John Calvin pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak menetapkan emas untuk karat dan pakaian untuk ngengat. Tetapi sebaliknya, ia merancangkannya sebagai penolong bagi kehidupan manusia. Apa maksudnya, saudara? Kekayaan, harta itu tidak diciptakan untuk disimpan begitu saja. Ketika kita melihat harta dan kekayaan dari perspektif yang lebih luas, maka kita akan melihat, kita akan menyadari bahwa kekayaan, harta itu tidak diciptakan hanya untuk ditimbun, apalagi diilahkan. Bagaimana caranya kita bisa melihat dari perspektif ini, saudara? Kita melihat ini dari bagaimana Allah melihatnya. Itulah sebabnya pengenalan akan Allah itu sangat penting. Allah rindu, saudara, agar melalui harta dan kekayaan, kehidupan yang mencerminkan kerajaan Allah itu bisa hadir di tengah-tengah dunia. Satu kehidupan yang mencerminkan satu relasi di mana orang-orang itu saling mengasihi, di mana orang-orang itu mau membagikan apa yang menjadi miliknya, di mana orang-orang itu tidak menjadi egois, tetapi juga memedulikan sesamanya, di mana orang itu tidak cuma bekerja demi keuntungan, tetapi juga bagi kehidupan yang lebih baik, di mana semua orang boleh menikmatinya. Nah, saudara, bagaimana kita melihat kehidupan kita? Bagaimana kita melihat harta dan kekayaan kita? Dari perspektif yang kecil atau dari perspektif yang luas? Dari perspektif yang sempit atau dari perspektif yang kekal, saudara? Nah, saudara, kiranya Tuhan yang menolong kita untuk merenungkan dan untuk selalu mengintrospeksi diri kita, saudara. Apakah kita selama ini melihat kekayaan dari visi yang lebih kecil atau visi yang lebih besar? Tujuan yang lebih kecil atau tujuan yang lebih besar? Saudara, kiranya Tuhan menolong setiap kita
Tuhan memberkati.